Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal uh, nomor satu, nomor dua. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Dista Raditya Farhan dengan NIM 2524 10 11 1105 dari kelas B. Dan saya mendapat kode soal I. Nah, soal nomor satu yaitu rental kostum, yang dimana soalnya untuk nomor satu yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Yang kedua, tentukan relasi antara atribut dan optionality-nya. Yang ketiga yaitu gambar ERD lengkap dengan atribut dan relasi. Nah, untuk soal yang pertama yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Nah, yang pertama, di soal nomor satu itu ada entiti pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key. Yang kedua ada nama, yang ketiga ada email, dan yang keempat ada password. Dan selanjutnya entity yang kedua yaitu ada entity kostum, yang dimana memiliki atribut ID kostum sebagai primary key. Yang kedua ada nama kostum, yang ketiga ada harga sewa, yang keempat ini ID design jenis sebagai forage key, dan ID kategori sebagai forage key. Yang ketiga ada entity designer, yang mana memiliki atribut. Yang pertama ada, yang pasti ada ID designer sebagai primary key. Yang kedua ada nama designer. Terus selanjutnya entity kategori, yang dimana memiliki atribut ID kategori sebagai primary key, dan terdapat atribut nama kategorinya. Entity selanjutnya yaitu entity penyewaan, yang dimana memiliki atribut ID penyewaan sebagai primary key. Yang kedua ada tanggal sewa, yang ketiga ada batas penyewaan, yang keempat ada ID pelanggan sebagai forage key untuk relasinya. Dan yang kelima ada detail sewa. Nah, yang detail sewa ini saya itu menggunakan Barrett relationship, yang dimana ID penyewaan ini sekaligus menjadi primary key dan forage key-nya. Dan yang kedua ada ID kostum sebagai forage key, dan ada tanggal kembali dan denda. Yang terakhir yaitu entity pembayaran, yang dimana terdapat atribut ID pembayaran sebagai primary key. Yang kedua ada metode pembayarannya, yang ketiga ada jumlah bayarnya, yang keempat ada status, dan yang terakhir ada ID penyewaan sebagai forage key. Oke, lanjut. Untuk soal yang nomor 2 yaitu menentukan relasi antara entity serta optionality-nya, yang dimana ada entity pelanggan dengan penyewaan, yang dimana kardinalitasnya yaitu one to many, yang optionality-nya tidak wajib di sisi pelanggan karena pelanggan tidak wajib menyewa, dan wajib di sisi penyewaan karena penyewaan harus dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada entity penyewaan dengan detail sewa. Nah, di sini kardinalitasnya itu one to many, yang optionality-nya wajib di sisi penyewaan karena setiap penyewaan itu pasti dicatat oleh detail sewa. Dan selanjutnya optionality-nya di sisi detail sewa wajib juga, karena jadi di sini tuh optionality-nya itu mandatory, yang dimana wajib di sisi detail sewa karena detail sewa itu pasti mencatat penyewaan. Nah, yang selanjutnya ada entity detail sewa dengan kostum dengan cardinality-nya many to one atau one to many juga bisa. Optionality-nya yaitu wajib di sisi detail sewa karena detail sewa pasti mencatat kostum yang disewa, dan tidak wajib di sisi kostum karena kostum tidak pasti tercatat di detail sewanya. Oke, selanjutnya ada entity designer dan kostum. Nah, di sini cardinality-nya yaitu one to many dengan optionality wajib di sisi kostum karena kostum pasti didesain oleh desainer, dan optionality tidak wajibnya di sisi desainer karena desainer itu tidak pasti mendesain kostum.
Selanjutnya itu entity kategori dengan kostum yang dimana kardinalitasnya yaitu one to many dengan optionality tidak wajib di sisi kategori karena ada kategori yang belum digunakan oleh kostum manapun dan optionality wajib itu di sisi kostum karena setiap kostum pasti memiliki kategori. Dan untuk relasi entity yang terakhir yaitu penyewaan dengan pembayaran. Nah, di mana kardinalitasnya ini tuh one to one ya, dengan optionality wajib di sisi penyewaan karena setiap penyewaan pasti akan dibayar dan uh, di sisi wajib juga di sisi wajib itu ada pembayaran karena itu setiap pembayaran pasti ada penyewaan. Itu jadi optionality-nya itu ini mandatory sama seperti yang penyewaan dengan detail sewa. Dan selanjutnya itu di sini ada soalnya itu gambarkan ERD entity relationship lengkap dengan atribut dan relasi antar entity. Oke. Di sini secara kasar seperti ini dan untuk pemodelannya itu yang pertama ada entity pelanggan yang dimana ada di pelanggan dengan tipe datanya numerik dan digunakan untuk primary UID. Dan yang kedua nama dengan atribut nama dengan tipe datanya yaitu varchar dengan size 20. Oke, selanjutnya atribut email itu varchar juga dengan size 30. Yang keempat ada password. Ini menggunakan varchar juga dengan size 30. Dan di setiap atribut ini mandatorinya itu di checklist agar terdapat isinya di dalamnya. Dan selanjutnya di entity penyewaan. Nah, di entity penyewaan ini tuh ada di penyewaan dengan tipe datanya itu numerik yang dimana ID penyewaan ini sebagai primary UID. Dan atribut selanjutnya itu ada tanggal sewa dengan tipe datanya yaitu date karena tanggal ya yang di mandatornya di checklist juga. Yang ketiga ada batas penyewaan dengan tipe datanya integer. Yang selanjutnya ada ID pelanggan nomor ini sebagai forage key-nya. Oke. Selanjutnya ada detail sewa. Nah, di detail sewa ini tuh karena menggunakan relationship ini tuh tidak ada primary key-nya untuk detail sewa kayak tidak berdiri sendiri karena ini tuh entity yang rawan ya, entity yang rawan jadinya tuh entity detail sewa ini tuh bergantung pada entity penyewaan tuh. Nah, di dalam entity detail sewa ini yang pertama ada tanggal pengembalian dari sewa dengan tipe data date yang mandatornya di checklist. Yang kedua ada denda dengan tipe datanya integer yang mandatorinya juga di checklist. Dan yang ketiga ini ada ID penyewaan ini itu sebagai primary key dan forage key juga, jadi dijadikan satu. Dan yang keempat ini ada ID kostum sebagai forage key. Oke, selanjutnya ada entity kostum. Nah, entity kostum ini tipe datanya numerik yang dimana ID kostum ini sebagai primary UID-nya di entity kostum. Dan yang kedua ada nama kostumnya dengan tipe datanya varchar dengan size 50 yang mandatorinya di checklist. Yang ketiga ada harga sewa dengan tipe datanya integer. Yang keempat ini ada ID designer sebagai forage key. Yang kelima ada ID kategori sebagai forage key juga. Oke, selanjutnya ada di desain entity designer yang dimana ada ID designer sebagai primary ID dengan tipe datanya numerik. Selanjutnya ada atribut nama desainer dengan tipe data varchar dengan size 20 yang mandatornya juga di checklist. Ini ada
entity kategori yang dimana terdapat dua atribut dalam entity kategori. Yang pertama ada ID kategori itu sebagai primary UID dengan tipe data numerik. Ini selanjutnya ada nama kategori dengan tipe datanya varchar dengan size 30 yang monitoringnya di checklist. Oke. Relasinya kategori ke kostum itu one to many, one di sisi kategori dan many di sisi kostum. Relasi seperti ini dengan source-nya di kategori dan targetnya di kostum. Dengan name on source-nya itu kategori bertipe kostum, kostumnya itu merupakan kategori. Itu merupakan kategori apa? Source to target cardinality-nya to many, target to source cardinality-nya to one. Yang source opsionalnya tuh di checklist di sisi kategori karena kategori itu ada kategori yang tidak ada di kostum. Nah, yang terakhir ada entity pembayaran. Nah, entity pembayaran ini di dalam entity pembayaran terdapat atribut yang pertama ada ID pembayaran ini sebagai primary ID dengan tipe datanya numerik. Yang kedua ada metode pembayarannya dengan tipe datanya varchar hanya 20 yang mandatorinya di checklist. Yang ketiga ada jumlah bayar dengan source tipenya itu integer yang mandatorinya juga di checklist. Yang keempat ada status dengan tipe datanya varchar hanya 15 dan mandatorinya juga di checklist. Dan ada di penyewaan ini sebagai forage key-nya di pembayaran. Nah, relasi antara pembayaran dan penyewa itu one to one. Dengan relasi seperti ini yang source-nya itu penyewa, source cardinality-nya di penyewaan dan target cardinality-nya itu di pembayaran. Dengan name option-nya itu penyewaan dibayar pembayaran dan pembayaran itu melunasi penyewaan. Yang source to target cardinality-nya itu one dan target to source cardinality-nya itu juga one. Dengan source opsionalnya dan target opsional itu tidak checklist karena sama-sama wajib. Nah, untuk relasi yang lebih jelas seperti ini jadinya seperti ini. Yang di pelanggan ini ID plan sebagai primary key, di penyewaan ini ada ID penyewaan dan forage key pelanggan ID. Sebenarnya apa relasinya itu one to many dan detail sewa ini ada tanggal kembali, denda dan penyewaan ID penyewaan ini sebagai primary sekaligus forage key di detail sewa ini karena detail sewa ini adalah bar relationship karena yang dimana detail sewa ini itu bergantung pada penyewaan. Selanjutnya, nah sebelum itu di sini tuh relasinya itu one di sisi penyewaan dan main itu di sisi detail sewa. Nah, selanjutnya tuh ada kostum yang dimana ID kostum ini sebagai primary, desainer ID sebagai forage key, kategori ini sebagai forage key juga dengan relasi itu one to many seperti ini. Kategori ini tuh relasinya one to many. Ini ID kategori sebagai primary, desainer ID sebagai kategori dengan relasi one di sisi desainer dan one di sisi kategori, mainnya itu di sisi kostum itu. Dan makanya di sisi kostum ini terdapat dua forage key. Selanjutnya ada pembayaran yang di pembayarannya ID pembayarannya sebagai primary key dan penyewaan ID penyewaan ini itu sebagai forage key-nya. Dan kelasnya itu one to one di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 dengan soal sebuah klinik kesehatan menyimpan data kunjungan pasien dalam satu tabel besar yang memiliki ternormalisasi UNF. Nah, di sini ada tabelnya yang mana ada atribut ID kunjungan, nama pasien, dokter, poli, tanggapan obat, dosis, dan biaya. Nah, di sini tuh kita harus mencari bentuk terformnya dengan gambar struktur tabel pada setiap tahapan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 itu di sini tuh ada UNF di mana itu originalnya dari tabel tadi, mana ada atribut ID kunjungan, pasien, dokter, poli, tanggal, obat, dosis, biaya. Nah, di sini tuh masih ada multi value di sisi obat karena ada dua data di satu baris satu atribut obat ini dan
di dosis juga ada multi value. Nah, untuk memenuhi satu NF, kita harus menjadikan UNF ini, tabel ini tuh non multi value dengan yang multi value ini dijadikan garis tambahan. Jadi jadinya seperti ini, yang dimana ID kunjungan itu ada K001 dan K001, nama pasiennya ada Mina, dan di sisi obatnya itu paracetamol dan cataflam ini sudah beda baris, tidak di satu baris saja, dan dosis ini juga sudah beda baris. Nah, ini sudah non multi value. Nah, nomor 2 ini untuk memenuhi 2NF kita harus menghapus data yang berulang atau redundan serta memisahkan antara nama pasien, dokter, poli, tanggal, dan juga biaya dengan obat dan dosis. Di mana hasilnya adalah menghapus data berulang atau dan pemisahan dengan hasil seperti ini, dengan kita memisahkan tabel. Pertama, ini ada tabel kunjungan dengan ID kunjungan, nama pasien, dokter pasien, poli, tanggal kunjungan, dan biaya. Nah, di sini karena di 2NF ini terdapat redundansi, makanya kita hapus satu baris dan menampilkan ID kunjungan, nama pasien, dokter, poli, tanggal kunjungan, dan biaya, yang dimana ID kunjungan itu ada nama pasiennya itu Mina, dokter, poli gigi, dan ada tanggalnya juga biaya. Tuh, nah di sini tuh kan karena ada dua kayak ini poli gigi, dokter Momo, Mina. Nah, ini tuh dihapus dan dijadikan satu baris saja. Selanjutnya kita misalkan tabel obat yang dimana di tabel obat itu terdapat atribut ID kunjungan, obat, dan juga dosis. Dengan ID kunjungan itu ada kanal 1 dengan obatnya itu paracetamol dan dosisnya 3x1. Selanjutnya ada K00 juga dengan obatnya Cataflam dengan dosis 1x1, dan K002 obatnya itu domperidone dosis 3x1. Nah, ini tuh sudah memenuhi KNF karena memisahkan atau menghapus redundansi di sisi pengunjung ini, dan juga memisahkan. Nah, di 3NF ini kita itu harus menghilangkan transitive dependency dan memenuhi 2NF tadi, di mana ini sudah dipisah antara tabel pengunjung dan tabel obat. Nah, di 3NF ini tuh kita harus memisahkan tabel pasiennya, terus tabel dokternya, terus tabel kunjungannya, tabel obatnya, dengan hasilnya seperti ini, yang dimana ada tabel pasien dengan ID pasien dan nama pasien dengan ID pasien P001, nama pasiennya Tomina, ID pasiennya P02 dengan nama pasien Sio. Selanjutnya ada tabel dokter dengan ID dokter D001, nama tabelnya itu dokter Momo, dan polinya di poli gigi. Selanjutnya ada ID dokter D002 dengan nama dokternya yaitu dokter Nonion, dengan polinya itu poli umum. Nah, selanjutnya itu ada tabel kunjungan yang dimana ada ID kunjungan, ID pasien, tanggal kunjungan, dan biaya. Dimana ID kunjungan terdapat K001 dengan ID pasien P001 yang tanggal kunjungannya 24 Maret 2026 dengan biaya 250.000. Dan ada ID kunjungan K002 dengan ID pasien P002, tanggal pasiennya itu 25 Maret 2026 dengan biaya 100.000. Nah, untuk terakhir ada tabel obat, mana ada ID kunjungan, ada obat, dan juga dosis. Dengan ID kunjungan K01 obatnya paracetamol, dosisnya itu 3x1. ID kunjungan K01 obat Cataflam dan dosis 1x1. Dan K02 obatnya domperidone dengan dosis 3x1. Di mana tabel obat ini tuh
tidak berubah seperti tabel obat di 2NF. Jadinya sama di 3NF ini. Nah, seperti itu penjelasan dari soal-soal ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurang dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.